Selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, Ibu Melanie Rahayu selaku General Manager Holiday Inn & Suites, Johor Bahru, Malaysia. Yang terhormat, Bapak Selamat Widodo selaku General Manager Holiday Inn Express, Jakarta Tamrin. Saya ucapkan terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada saya untuk memberikan sedikit sharing pengalaman selama berkarir di Front Office Department kepada teman-teman sekalian yang sudah hadir di sini. Sebelumnya, perkenalkan saya Rana Dia Marif Paramita, biasa dipanggil Ran. Saya seorang mahasiswa D4 Manajemen Perhotelan Universitas Dian Nuswantoro, angkatan 2017, dan saat ini memasuki semester 7, yang mana masih bergelut di tugas akhir, yang nantinya di semester 8 akan masuk ke semester magang. Baik, kebetulan di sini tidak hanya saya sebagai mahasiswa, tetapi sekaligus menjadi karyawan di Hotel Granica Pemuda Semarang, di Front Office Department, khususnya di resepsionis. Sesuai dengan tema yang hari ini kita akan bahas, yaitu peluang berkarir di Front Office Department. Ya, mungkin di sini teman-teman ada beberapa yang sudah paham, ada yang beberapa sudah mengerti apa saja job desk di Front Office Department, apa saja seksinya. Kemudian mungkin ada juga beberapa dari kalian yang masih bertanya-tanya, sebenarnya apa saja sih yang diperlukan untuk menjadi karyawan di Front Office Department? Atau ada juga kalian yang sudah memperkirakan, kayaknya saya nggak mungkin deh kalau kerja di Front Office, atau aduh kayaknya kurang cocok di kerja di Front Office. Coba di stop dulu. Jangan insecure dulu, karena mungkin kebanyakan orang berpikir di Front Office itu harus yang cakep-cakep nih, kalau enggak harus yang tinggi-tinggi, kalau enggak harus pintar bahasa Inggris atau bahasa asing yang lainnya. Jadi sebenarnya yang diperlukan itu bukan dari cantik atau gantengnya, tetapi dari ramah, kemudian dari murah senyum, kemudian dari murah sapa, siap membantu. Jadi lebih mengedepankan attitude. Begitu, karena ketika kita bekerja di Front Office Department, berarti kita sebagai wajah hotel. Jadi lebih mengedepankan attitude. Kemudian harus tinggi. Sebenarnya ada beberapa hotel yang menetapkan standar persyaratan bahwa Front Office yang perempuan minimal segini, yang laki-laki minimal segini. Ada juga yang tidak menjadikan suatu hal yang utama, karena kita juga masih bisa terbantu dengan heels, karena kan kita bekerja menggunakan heels, karena dan ukuran counter Front Office itu kan beda-beda, jadi mereka bisa menetapkan standar persyaratan tinggi dari karyawan Front Office itu sendiri. Kemudian mengenai bahasa, ya memang diperlukan bahasa Inggris ya minimal. Seenggaknya kalian sudah mengerti dasar-dasarnya. Zaman sekarang belajar bisa dari mana saja. Nah, ketika di tempat kerja kalian bisa improve bahasa kalian dari kebiasa nanti akan menjadi bisa. Ketika selanjutnya saya akan menjelaskan sedikit awal mula saya berkarir. Jadi awal mula saya berkarir itu dimulai dari tahun 2016, yaitu saya bekerja di Hotel Semesta Semarang menjadi telepon operator dan reservasi. Nah, kemudian setelah beberapa waktu kemudian saya dipromosikan menjadi resepsionis. Kemudian di tahun 2018 saya move ke Hotel Granica Pemuda Semarang sebagai telepon operator dan admin. Kemudian dipromosikan kembali menjadi resepsionis hingga sekarang. Nah, dari awal biasanya kalau memang kalian masih belum ada basic, masih belum ada pengalaman, biasanya memang ditaruh di telepon operator dulu, karena di telepon operator adalah
waktunya kalian untuk mempelajari lebih dalam mengenai product knowledge dari hotel tersebut. Kemudian di telepon operator juga, kalian bisa mempelajari bagaimana cara berkomunikasi dengan tamu dengan sopan dan dengan nada yang menyenangkan tanpa bertemu langsung dengan tamu. Jadi karena kita berkomunikasi hanya mengandalkan suara, jadi pasti di situ kita harus bisa mengondisikan suara kita, mengondisikan nada kita, bagaimana terdengar menyenangkan untuk tamu. Kemudian kita masuk ke pembahasan gimana sih rasanya kuliah sambil kerja, beli kerjanya di front office. Nah, pastinya kalau kalian memilih untuk kuliah sambil kerja, itu pasti pola hidup kalian akan lebih tertata, waktu kalian akan lebih berkualitas. Jadi habis ini aku harus ini, habis ini aku harus ini. Jadi tidak ada waktu terbuang sia-sia. Memang nanti pola hidup kalian akan berbeda dengan yang lain. Jadi kuliah pulang kerja, kuliah pulang kerja, seperti itu. Yang pasti kalian komunikasi dengan dosen itu jangan sampai putus, karena ketika kalian memilih untuk kuliah dan bekerja, berarti harus memperjuangkan dua-duanya. Dimulai dari sekarang, kalian harus punya tujuan, mau menjadi apa, mau berkarir di mana, itu harus sudah jelas. Jadi buat kalian sudah memiliki tujuan, harus mulai dari sekarang. Kalau misalkan kalian ini sudah bekerja, berarti kalian sudah mengambil start lebih dulu daripada yang lain. Jadi ketika kalian lulus dari kuliah, kalian tidak perlu bersaing dengan yang lain untuk mencari pekerjaan, karena kalian sudah memiliki pekerjaan. Begitu. Kita berkuliah selama 4 tahun. 4 tahun adalah waktu yang tidak sebentar. Jadi pergunakanlah waktu itu dengan baik. Coba asah kemampuan kalian, cari wawasan yang lebih luas. Kemudian di depan kalian ini ada banyak dosen yang ahli di bidangnya masing-masing. Jadi kalian kalau mau tanya apapun, tanyalah kepada beliau-beliau, karena beliau ini sudah memiliki jam terbang yang sangat tinggi dan pastinya bisa memberi ilmu kalian yang sangat berguna untuk karir kedepannya. Begitu. Jadi sebenarnya semua itu berasal dari diri kalian sendiri. Apabila kalian memang memiliki semangat yang tinggi, kemudian mau belajar dan lebih menata pola hidup ya. Karena kadang banyak nih yang lumayan banyak yang terlena atas dengan waktu-waktu luang yang ada di kuliah ya selama 4 tahun ini. Nah, semisal nih, kalau ini kan kalian sudah mendapatkan ilmu front office dari dosen. Nah, kalian coba cari-cari lowongan kerja yang di front office department, coba apply. Nah, apabila kalian sudah dipanggil untuk interview, berarti di situ adalah saat-saat kalian untuk menunjukkan bahwa kalian ini mampu, kalian itu memiliki semangat belajar, kalian memiliki karakter yang bisa dipercaya, bisa diberikan tanggung jawab atas pekerjaan kalian. Via online kalian juga bisa mencari tips-tips wawancara, kemudian gambaran menjadi front office ada apa aja seperti GRO, reception, kemudian bellboy, itu kalian bisa coba cari-cari di situ deh, gitu. Tetap semangat, kalian punya waktu 4 tahun untuk mengasah kewawasan kalian dan pergunakanlah waktu kalian dengan sebaik mungkin. Saya Ranadia Marif Paramita, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 'Cause I can fly.